Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita kembali lagi di Never Ending Aglonema. Semoga teman-teman dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote dalam keadaan sehat walafiat. Teman-teman, dalam kesempatan ini saya mengajak sharing kembali tentang repotting Aglonema Angela yang sudah induk ya. Yang saya rasa sudah waktunya untuk dilakukan repotting. Untuk itu kita langsung saja bagaimana cara repotting ala Never Ending Aglonema. Kita akan kembali setelah intro ini. Baik teman-teman, di sini kita ada Aglonema Angela yang sudah cukup besar, yang berstatus induk ya. Jadi ini pohon memang sudah sangat besar ya. Terlihat dari ukuran batangnya yang udah cukup besar, diameter batangnya yang sudah cukup besar, dan terlihat juga akar-akar atasnya itu udah nggak sabar mau keluar ya, sudah membentuk suatu perakaran yang apabila kita pendam ini akan menjadi lebih baik. Karena kalau kita perhatikan tampilannya nih udah nggak enak bener dilihat ya teman-teman. Ini pohon udah miring akibat kepanjangan batang, sedangkan daunnya banyak. Akibatnya nih pohon nggak bisa tegak lagi, harus dibantu oleh penyangga. Ya, jadi dia jadi miring, nggak enak banget untuk bisa dinikmati. Ini harus saya bongkar dulu nih teman-teman nih. Ini kita penunjangnya kita buang dulu. Kita buang. Ini sebenarnya awalnya nih banyak daun-daunnya nih di sini nih. Ya, daun-daun. Kita bongkar aja dah dulu. Kita lihat. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita bongkar saja. Oh ya, ini posisinya dia sudah bawa anakan nih. Ini anakannya udah 5 daun nih. Ya, anakannya sudah 5 daun, dan yang ini baru 1 daun nih. Yang ini baru 1 daun. Ya, jadi ada anakan di bawah 2. Nah, inilah posisinya nih, teman-teman. Ya, pohonnya tuh kondisinya udah miring. Karena ini pohon udah sangat tua ya, sudah sangat tua. Jadi sebenarnya ada beberapa pilihan nih teman-teman ya, di antara kita repotting ke media yang lebih besar ya, atau juga melalui sistem cangkok. Ini sih udah bisa nih, ini udah bisa banget nih, calon-calon akarnya ini udah jelas banget kelihatan ya, akar-akarnya tuh akar-akar atas. Nah, awalnya di sini nih, ini banyak daun nih ya, ada daun yang ke sini, yang ke sana, yang ke sini, sampai sepanjang ini akhirnya daunnya nggak ada. Ini akibat kedorong oleh akar ya, ini akibat kedorong oleh akar. Ini pun sebenarnya kuning bukan karena apa-apa, tapi karena memang posisinya ini juga sudah terdorong akar nih. Bahkan udah ada tanda-tanda mau tembus akarnya. Ya, ada tanda-tanda mau tembus sih untuk perakarannya. Ya, kalau yang ini masih oke nih. Ya, walaupun juga di sini posisi akar yang ketutup lepahnya ini masih banyak sebenarnya. Ya. Jadi saya maunya untuk kali ini saya nggak akan cangkok atau saya nggak akan potong, tapi saya hanya sekedar repotting saja ya. Bagaimana caranya supaya
akar-akar yang di atas ini semuanya terpendam dalam media ya. Dan di atas pun ternyata ada anakan nih teman-teman ya. Ini anak ya, ini anak atas. Ini kalau mau sampai segede apapun nggak akan berakar karena di atas, akhirnya menjadi cabang. Juga di sini ada anakan nih. Ini anakan juga nih. Ya, ini ada anakan juga. Jadi mau gimana juga nggak bakalan berakar. Ya, jadi anakannya ada 3 di atas. Ini juga anakan nih. Ya, jadi ada 3 anakan yang di atas. Kalau kita ambil secara keseluruhan, nah kayak gitu tuh. Ya, anak bawah ada 2, anak atas ada 3. Jadi untuk kali ini saya tidak akan mencangkok karena saya masih mau menikmati besarnya Angela ini ya. Saya masih menikmati besarnya Angela, jadi saya usahakan hanya repotting saja dan bagaimana caranya supaya si akar-akar ini kependam ya, sehingga dia menjadi akar baru ya. Nanti kalau udah jadi akar baru dan udah banyak, ini boleh dipotong di sini nih, boleh dipotong di area sini nih, nggak apa-apa kalau jika akar-akar ini sudah pada jadi akar baru. Kita potong di sekitar sini, ini nggak apa-apa karena akarnya udah banyak untuk ke atas. Nah ini baru bisa kependem. Tujuan kita juga agar anakannya bisa terpendam ya. Gimana caranya dah, saya juga nggak tahu nih mau pakai pot kayak apa nih sebenarnya nih ya, sampai udah besar dan tinggi seperti ini. Kita akan cari pot yang sesuai deh. Nah tadi saya udah coba untuk cari-cari potnya ya, ternyata yang cocok tuh yang seperti ini nih teman-teman ya. Saya udah siapin pot tinggi yoga ya, tapi ternyata nggak sampai ya, nggak sampai tinggi, nggak sampai jauh. Saya siapin lagi pot yang lain ya, pot yang lebih besar. Ini kan kelihatan nih besar dan tingginya beda ya, besar dan tingginya tuh beda. Seperti itu ya. Saya pikir ini bisa nih, tapi tadi saya ketemu lagi sama yang merah nih, perbedaan tingginya jelas segitu tuh. Tapi ini cukup oke lah, karena untuk cari yang lebih besar lagi kayaknya agak sulit untuk pot yoga untuk bisa memendam akar yang di atas. Kalau kita coba simulasikan nih ya dengan yang pot yoga seperti ini ya, lumayan sih ya, lumayan nih antara tinggi dan ketinggiannya, ketinggian pot dan ketinggian batangnya yang kita mau pendam tadi. Nah ini segini, wah ini udah bisa nih, ini udah oke nih ya. Kalau segini nih semua akar atasnya bisa terpendam, tapi kita harus ambil anaknya dulu nih, anak yang di bawah nih teman-teman nih ya, supaya pada saat kita pindahkan ke pot yoga yang tinggi ini anaknya tidak terkubur jauh ya. Kita harus ambil dulu supaya dia bisa mandiri dan tidak terkubur jauh di dalam media ya. Kita potong dulu deh, kita potong dulu untuk si anakannya ini. Nah ini kita cari akarnya aja, perakarannya nih ya. Di sini ada nih, dah kita nggak cek nih ada berapa akar ya, tapi yang penting kita selamatin induknya dulu nih. Tapi mudah-mudahan dapat akar walaupun nggak banyak. Nah sudah
sebentar, harus pakai tangan dua. Ya nggak apa-apa, dapat sedikit tapi dapat akar ya teman-teman. Dapat akar di atas, ada akar atas dan ada akar bawah. Kita mau ambil satu lagi. Nih. Nah ini kan lepas sendiri tuh akhirnya daunnya tuh ya, dan benar ternyata setelah daunnya lepas banyak banget akar bawahnya. Kita mau ambil satu anakan lagi yang di bawah supaya nggak terkubur jauh, tapi ini masih kecil banget. Kita cek ada akar nggak apa-apa, kalaupun nggak ada akar ya kita ambil aja. Emang udah saatnya nih, kalau nggak nunggu kelamaan nanti pohonnya takut tambah miring. Mudah-mudahan ada akan, kalau nggak ada ya udah kita buat bahan eksperimen lagi untuk anakan angelanya. Ternyata nggak dapat akar ya, karena memang baru satu daun nih. Oke, kita tutup luka-lukanya. Dengan anti jamur seperti biasa rutinitasnya ya. Nah, kita tutup dengan anti jamur bekas potongan anaknya. Nah, dah seperti ini penampakan terakhir ya. Pohonnya udah miring nih teman-teman, nggak enak. Kita akan bikin gimana supaya jadi enak lagi dilihatnya, karena saya nggak mau cangkok. Posisinya sekarang udah makin tinggi, makin panjang batang bawahnya ya. Langkah berikutnya adalah kita menyiapkan sebuah wadah air yang fungsinya yaitu untuk menyiapkan rendaman fungisida ya. Rendaman fungisida di mana rendaman ini nanti akan saya gunakan untuk merendam akar ya, sebelum kita tanam ke media yang sebenarnya ya. Jadi kita mau bebaskan dulu perakaran-perakarannya dari jamur-jamur ya. Kita bebaskan dulu perakarannya dari jamur-jamur nih teman-teman nih ya. Kita aduk sampai merata cairan fungisidanya ya. Sambil kita aduk-aduk, kita cek dulu posisi perakarannya nih teman-teman. Nah, kita akan cek dulu, kalau ada yang lonyot-lonyot harus dibuang, tapi kalau nggak ada ya biarkan. Ini dari sebanyak ini alhamdulillah nih nampaknya nggak ada nih yang lonyot-lonyot tuh ya, semuanya masih oke nih. Nah, jadi rendaman ini akan saya pakai sebagai merendam akar ya, untuk membersihkan jika ya disinyalir ada kutu-kutu atau maksudnya jamur-jamur ya. Ini saya tidak pakai larutan lain, ini hanya fungisida saja. Jadi saya rendam full seakar-akarnya nih teman-teman. Dan proses perendaman ini ya, jika memang tidak ditemui ada gejala serangan, ini artinya kita cukup hanya untuk sebagai proses pencegahan saja. Jadi nggak perlu waktu 1 hari ya. Jadi fungsinya lebih kepada pencegahan. Berbeda dengan yang jika sudah terinfeksi jamur, itu perlu waktu yang agak lama. Ya, perlu waktu sekitar 1 hari untuk perendamannya. Baiklah teman-teman, sambil menunggu perendaman saya akan siapkan media tanam yang baru. Nih teman-teman.
kita siapin media tanam yang baru ya, dan nanti saya kasih tips bagaimana caranya melihat apakah media itu masih layak atau tidak ya. Tip sederhana, apakah sebuah media lama, maksud saya, apakah sebuah media lama masih layak atau tidak untuk dipakai. Jadi begini ceritanya teman-teman ya, terlepas dari media yang baru ini ya, sekedar sedikit tips ya, apabila kita menemukan sebuah aglonema yang kita repoting ya, kemudian kita lihat perakarannya ternyata bagus, tidak ada yang lonyot ya, tidak ada akar yang busuk, itu menandakan bahwa media lamanya si pohon ini ya, media lama si pohon itu masih layak ya. Itu sekedar tips. Jadi lihat saja, jika tidak ada perakaran yang busuk, maka media tanam yang lama itu saya anggap masih layak. Kemudian masih bisa dipakai belum? Masih bisa dipakai atau tidak media lama tersebut? Kalau menurut saya itu masih bisa dipakai ya teman-teman ya, asalkan dengan syarat ya dioplos ya, dioplos dengan media tanam yang lain ya, media tanam yang baru seperti itu, dan ditambahkan lagi dengan dolomit ya, ditambahkan media tanam yang lama tadi ditambahkan dengan media tanam yang baru, kemudian taburkan dolomit kembali ya. Logikanya begini teman-teman, seperti contohnya kita mengganti air akuarium ya, mengganti air akuarium itu pasti kita menggantinya nggak semua ya, dengan catatan ikan juga masih sehat ya, ikannya masih sehat, masih segar bugar, tidak sakit ikan itu. Kemudian akuariumnya kita mau ganti airnya, pasti yang selama ini kita temukan adalah bahwa air si akuarium itu tidak kita ganti semua, kita hanya kurangi separuh, kemudian diganti lagi dengan air yang baru separuh juga ya. Maksudnya apa? Supaya si ikan juga bisa langsung beradaptasi. Kalau bisa dibayangkan kalau airnya dikeringin ya, full dikuras habis, kemudian diganti dengan air-air yang baru ya, diganti dengan air-air yang baru semua full, kemungkinan besar ikannya akan stres ya, karena dia menemui suatu kondisi yang baru. Jadi menurut saya demikian juga dengan media tanam ya, selama media lamanya masih baik, dengan dalam arti akar yang akar aglo itu tidak bermasalah, maka itu saya pikir masih bisa dipakai. Cuma teman-teman harus tambahkan dengan yang baru ya, ditambahkan dengan yang baru, dengan media fermentasi yang baru, di mana di situ akan bertambah asupan mikroba-mikroba baiknya ya. Jadi mikroba-mikroba baik yang sudah ada di media lama ditambahkan dengan mikroba-mikroba baik yang ada dari media baru ya, seperti itu. Jadi indikasinya kalau akarnya masih bagus berarti media itu masih layak, tinggal diolah lagi ya, kemudian juga ditambahkan lagi dengan media yang baru teman-teman. Baik teman-teman, setelah beberapa saat kita rendam, kita angkat nih, kita angkat ya, kita angkat. Nah ini cara-cara yang kita tempuh ini udah cukup anggap maksimal dah ya. Kita sudah ganti medianya ya, kita sudah bersihkan pohonnya, udah kita rendam,
Langkah selanjutnya, jika teman-teman punya obat perangsang akar, itu boleh dioleskan ya. Banyak kok untuk obat-obat perangsang akar yang dijual di toko online secara bebas. Ini juga akan saya oleskan obat perangsang akarnya nih teman-teman ya. Di batang-batang ini akan saya oleskan ya. Bisa berbentuk pasta, biasanya berbentuk pasta ya teman-teman ya. Kita oleskan saja untuk perangsang akarnya ya, supaya dia bisa lebih cepat dalam proses mengeluarkan akar ya. Salah satu contoh yang sering dipakai itu biasanya obat atau mereknya merek Root Up, itu yang biasa sering dipakai untuk obat perangsang akar ya. Karena Root Up ini juga selain untuk merangsang akar, dia juga melindungi ya dari serangan jamur ya. Oleskan saja secukupnya, seperlunya ya. Nah, setelah dirasa cukup ya, ini nanti akan mengering ya. Oleh karena itu saya akan coba langsung tanam nih teman-teman di pot yogap yang sudah saya siapkan. Baik teman-teman, kita masuk ke sesi penanaman. Nah, ini saya sudah siapkan potnya ya, karena pot ini lebih tinggi ya. Saya nggak tahu nih ukurannya, sebenarnya harusnya sesama ya dengan yang putih, tapi tingginya tuh berbeda ya. Tingginya nih beda. Saya taruh di pinggir bak ya, dengan dengan ketinggian yang sama, tapi tingginya juga beda tuh ya, ketinggiannya beda. Jadi nggak tahu nih ukurannya apa ya. Yang satu yogap, yang satu yogap juga sama ya, sama-sama yogap nih, sama-sama yogap. Ini juga yogap, mungkin ukurannya sama tapi tingginya beda antara yang putih dan yang merah ya. Terus ini pot berapa sih sebenarnya? Ini juga di sini nggak ada keterangannya nih ya. Kita ukur aja sebagai pengetahuan aja. Biasanya ukuran pot itu diameter dalam ya. Ini berarti ukurannya cuma berapa nih? 18 pot, 18 tapi nggak sampai. Dibilang 17 kelebihan, dibilang 18 nggak sampai nih ya, karena di sini nggak ada keterangannya. Sekalian aja kita cek dah. Nah, ini pot 17 nih. Nah, ini pot ukuran 17 ya. Kita cek 17 berapa dia sebenarnya. Ternyata cuma 15,5 ya, walaupun judulnya 17, tapi kalau kita ukur ya di sini cuma 15,5 nih. Tuh 15,5 ya. Enggak, kalau kita 16 kan itu udah di atas ketebalan pot ya, 15,5. Walaupun judulnya 17, nggak tahu nih ya. Makin penasaran nih. Jadi ukuran nomor pot itu kan ada 8, 10, 12, 15, 17, 20 ya. Nah, ini judulnya 17, tapi kalau kita lingkarin diameter dalam, ukur diameter dalam cuma 15,5. Kalau diameter luar ternyata 17 juga nggak sampai ya. Seharusnya kan diameter dalam. Nah, ini kita cek lagi nih. Nah, ini 17 juga nih ya. Benar nggak nih 17? Pot ukuran 17. Ternyata di sini cuma bahkan
14 saja nggak sampai nih ya, 15 saja nggak sampai ya, ini 15 saja nggak sampai. Mana nih tuh, cuma 14,5, padahal judulnya 17. Saya nggak tahu nih ya penjelasan produsen pot tuh kayak gimana dengan ukuran yang seperti ini, 17 tapi cuma 14,5 ya. Makin penasaran dah. Nah, ini pot 12, ini pot ukuran 12 ya, 12 nih. Realnya berapa nih ukuran 12? 11,5 ya. Kalau ukuran 12 saya udah nggak nyampe. Jadi pot kita banci semua, ternyata yang kita pakai ini nggak sesuai ukuran. Ini harusnya pot 10, ini pot 10, ternyata cuma 9 lebih dikit ya, 9 lebih dikit, jadi nggak ada yang pas ya. Silahkan untuk tanyain ke produsen pot ukurannya pakai apa itu ya, diameter dalamnya nggak ada yang pas ya. Oke, kita lewatkan saja, ini juga tanpa ukuran ya, tapi kita akan coba tanam setelah kita rendam ya. Setelah kita rendam, kemudian setelah kita oleskan dengan root up ya, akan kita tanam nih teman-teman nih. Dan setelah akar-akar yang busuk udah nggak ada ya, udah nggak ada lagi, kita tanam dengan pakaiin media dasar dulu. Oke, bismillahirrahmanirrahim ya. Karena dia pohonnya miring, maka mau nggak mau dia akan ada di posisi pinggir ya, nggak masalah. Yang penting ketanam dan akarnya semuanya kependam ya. Untuk penanaman di awal sedikit-sedikit teman-teman, biar medianya masuk ke dalam sela-sela perakaran ya. Jangan langsung banyak, nanti cuma numpuk di atas doang, di bawahnya medianya nggak masuk ke sela-sela akar ya. Kalau perlu digoyang-goyang ya, seperti ngayak gitu, biar masuk ya media barunya ini ke sela-sela perakaran ya gitu. Tambahin sedikit-sedikit, aduk lagi, kocok lagi, ayak lagi biar masuk. Jangan lupa diberikan makanan ya, diberikan pupuk untuk menambah nutrisi di dalam medianya ya. Taburkan pupuk di tengah-tengah. Kalau saya sengaja pakai pupuk itu di tengah, bukan di atas, biar lebih cepat diserapnya, karena ini kan sifatnya slow release. Kalau di atas selain kena semprot pada mental-mental, udah gitu jadi lebih lama, karena ini bukan yang fast release, ini pupuk yang slow release ya. Untuk persiapan pupuk akar atasnya kita tambahin lagi nih, jika ada akar-akar atas nanti yang tumbuh, dia ketemu lagi dengan makanannya di atas. Nah, kita tambahkan sampai penuh ya. Setelah semua tadi prosedurnya udah kita jalani ya, kita berusaha maksimalkan hasilnya. Tetap kita akan lihat nanti ya. Yang penting posisinya ini udah kependam ya. Bahkan anak yang di atasnya pun ada satu anak yang ikut kependam nih, karena anak yang lain jauh di atas ya. Kita tanam, bismillah, sehat, kita tanam. Jadi nanti
ini masih tetap perlu penunjang ya, supaya dia nggak terlalu tegak, nggak terlalu tidur ya. Jadi masih tetap perlu penunjang nih, karena ini masih jatuh tuh akibat batangnya yang memang sudah bengkok ya, sudah nggak lurus. Jadi dia nih perlu ditahan. Kita akan buat penahannya nih. Inilah hasil akhirnya teman-teman. Dia sudah dapat berdiri tegak ya, dengan bantuan penunjang ya. Tapi karena dia batangnya sudah miring, berdirinya di pinggir ya, kita udah usahakan, tapi dia posisinya ada di pinggir nih ya. Jadi nggak bisa di tengah karena emang batang yang sudah melengkung, tapi ini kuat ya. Jadi saya buatkan semacam penyangga dari 3 sisi ya. Saya buatkan penyangga ya, ke belakang, ke kanan, dan ke kiri ya, ke depan enggak ya. Jadi dia udah bisa tegak ya, kokoh. Nah, nggak apa-apa, sementara seperti ini masih bisa dinikmati. Kemudian nanti setelah akar-akar bawahnya sudah banyak yang keluar dan panjang-panjang, kemungkinan besar saya akan potong ya di dalam dengan bawa akar cukup. Karena dengan kondisi yang seperti tadi dan kondisi daun yang besar serta banyak, kalau saya langsung potong, bisa dibayangkan ya, saya langsung potong batangnya dengan akar yang baru-baru mau keluar, itu saya bisa ngebayangin bahwa daun-daun ininya semua akan banyak sekali yang rontok nih, banyak sekali yang rontok karena tidak ditunjang dengan akar yang cukup apabila saya potong tadi. Namun kalau seperti ini ya, ketika akarnya nanti sudah banyak ya, akar-akar anginnya sudah kependam ya, dan akarnya sudah banyak, saya baru berani potong, sehingga resiko rontoknya daun bisa dikurangi ya. Ini tinggal dilakukan penyiraman nih teman-teman ya. Lakukan penyiraman seperti biasa, siram sampai kocor, sampai air buangannya bening ya. Demikian sedikit sharing tentang repotting ya. Ini bukan repotting yang biasa, ini yang agak ribet, agak ruwet, karena memang kondisinya yang berbeda apabila kita repotting dengan pohon yang biasa-biasa saja. Demikian teman-teman, jika dianggap bermanfaat silakan like, comment, subscribe, dan share. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe. Dan jika kalian suka video ini, angkat jempol kalian. And see you.